Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan kegiatan dengan baik. Sayangnya hari ini kita menggunakan video pembelajaran ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar dapat memahami pembelajaran hari ini. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi, lebih tepatnya tentang refleksi atau pencerminan. Dalam refleksi atau pencerminan ini, kita akan membahas dua materi, yaitu menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Yang kedua, menggambarkan bayangan benda hasil refleksi pada cermin. Nah, sebelum itu, Ibu akan bercerita sedikit tentang salah satu saintis besar yang hidup antara tahun 965 sampai 1038 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham. Masyarakat di barat pada saat itu mengenalnya dengan nama Al-Hazen. Ini adalah Ibnu Al-Haytham. Al-Hazen ini seorang profilik tulen. Ibnu Haytham ini merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan mengenai cahaya, telah memberikan beberapa ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Asdenkon, dan Kepler. Menciptakan mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Luar biasa, bukan? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu refleksi. Pada kali ini kita akan mengetahui tentang refleksi itu sendiri. Apa sih itu refleksi? Nah, refleksi itu adalah pencerminan, salah satu jenis transportasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangunan geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Pencerminan suatu benda ini dapat kita lihat dari gambar berikut. Oke. Nah, ketika melihat foto bangunan itu, maka kalian akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Nah, perhatikan bahwa setiap titik yang bersesuaian dengan bayangan pada air, jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama besarnya dengan jarak dari bayangan titik tersebut ke permukaan air. Bayangan dari bangunan tersebut pada air pada airnya itu dikenal sebagai refleksi atau bangunan pada air. Apa kalian ingat pada saat kalian bercermin? Nah, pada saat kalian mendekati cermin, maka tampak bayangan kalian juga pada cermin itu menjadi dekat. Nah, ketika kalian bergerak menjauhi cermin, bayangan kalian juga akan menjauhi si cermin itu. Nah, ada sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Di antaranya yaitu yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin
sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, pembahasan kita yang kedua yaitu menggambarkan refleksi. Menggambarkan bayangan benda direfleksi pada cermin. Nah, kita lihat gambar di atas. Gambar di atas ini merupakan contoh refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis alfa sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, kalian lihat pada gambar ini ada pertama-tama kita gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis PQRS. Nah, lalu kita tentukanlah titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sehingga garis alfa ini tegak lurus dan membagi P aksen, Q aksen, R aksen, S dan S aksen. Maka mereka menjadi sama panjang. Titik P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen ini merupakan bayangan dari titik PQRS yang tadi. Lalu kita hubungkan titik-titik PQRS aksennya tadi, maka dapatlah kita gambarnya menjadi segi 4 atau jajar genjang. Nah, ini langkah-langkah yang Ibu bilang tadi. Ada yang pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa. Lalu kita tentukan titik-titiknya sehingga titiknya tadi tegak lurus dan membagi sama panjang. Lalu yang ketiga, kita hubungkan titik-titiknya yang tadi, maka dapatlah hasil bangun datarnya. Nah, pada refleksi ini juga memiliki rumus. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu negatif X, Y, maka hasil refleksinya X, negatif Y. Pencerminan terhadap sumbu negatif Y dalam X, Y ini refleksinya negatif X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dalam XY, maka hasilnya pencerminannya Y, X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X dalam XY itu pencerminannya dapat negatif Y, negatif X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H dalam XY, maka pencerminannya dapat 2H dikurang X, Y. Yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K dalam X, Y, maka dapatlah hasilnya X, 2K dikurang Y. Nah, ini Ibu bagi tugas untuk kalian lebih memahami materi pada hari ini. Tugasnya yaitu menyediakan kertas karton berukuran 50 x 50 cm, spidol, penggaris, double tip atau selotip, kancing atau benda yang berbentuk bulat untuk menjadi titik. Nah, pada bagian belakang kancing ini berikan double tip sehingga kancing tersebut dapat ditempelkan pada kertas. Sama halnya kalau nggak ada double tipnya, kalian bisa tempel itu dengan selotip atau hal yang lain untuk dapat menempelkan tersebut. Nah, lalu kalian gambarlah koordinat kartesius pada karton dengan menggunakan spidol dan penggaris yang tadi. Nah, ini adalah contoh koordinat kartesiusnya tadi. Kalian buat gambarnya, terserah mau sampai negatif 8 Y-nya atau mengikuti di gambar ini sama saja.
Nah, ini ada beberapa langkah untuk membuat gambar yang tadi. Nah, ini ada letakkan kancing pada koordinat A 3,4 pada titik 3,4. Nah, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu negatif X dari titik A. Hitung jarak titik A terhadap negatif X. Berapa satuan jarak titik A terhadap sumbu negatif X? Lalu kalian tentukanlah titik A aksennya tadi, sehingga garis yang menghubungkan titik A dan A aksen ini disebut garis AA aksen. Tegak lurus terhadap sumbu negatif X, dan sumbu negatif X ini membagi garis AA aksen menjadi dua bagian yang sama panjang. Lalu letakkan kancing berikutnya pada A aksen. Berapakah koordinat titik A aksen? Apakah koordinat negatif X dari titik A dan A aksen ini sama? Apakah koordinat negatif Y dari titik A dan A aksen ini berlawanan? Nah, kalian dapat menjawab pertanyaannya yang dari berapakah koordinat titik A tadi? Ada 5 langkah. Nanti ini ada 5 langkah. Silahkan kalian SS terlebih dahulu, screenshot terlebih dahulu. Oke, ini silahkan di screenshot yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, nah ini yang terakhir. Nah, selesailah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat ibu lewat email, bisa chat ibu, telepon bisa, atau Instagram bisa juga. Itu ada link itu untuk pengumpulan tugas kalian. Nah, dari link pengumpulan tugas ini itu sebagai absen daftar hadir kalian untuk hari ini. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang ibu sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan, jangan sungkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.